Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, kita di sini punya problem ya eh, tentang sebuah silinder dengan syarat batas yang sudah kita dapatkan dari soal yang diberikan ya. Nah, dan kita sudah punya bentuk solusi umum seperti ini ya yang sudah kita turunkan tadi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan syarat-syarat batas yang kita punya sehingga kita bisa menentukan suku-suku mana saja pada solusi umum tersebut yang eksis ya, yang atau dia berlaku untuk persoalan kita yang ada di sini ya. Nah, namun sebelum itu kita juga bisa melihat kondisi dari um, problem yang ada ya. Nah, kita bisa melihat yang pertama bahwa kalau kita memperhatikan bahwa silinder di sini, temperatur dalam silinder yang ada di sini itu dia tidak bergantung terhadap variabel theta ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan eh, kita misalkan ingin kita punya temperatur di titik ini ya, kita punya temperatur di titik ini, kemudian kita putar titik yang ingin kita ketahui temperaturnya di sudut theta tertentu, kita geser titik kita ke theta tertentu, maka sejatinya dia tidak mengubah temperatur yang ada pada titik tersebut ya. Misalkan di titik ini suhunya kita ketahui 0 derajat Celcius ya. Ketika kita putar misalkan berapa suhunya ketika kita putar titik yang ingin kita tinjau sejauh 30 derajat misalkan. Maka suhunya juga akan tetap 30 derajat Celcius. Sorry, 0 derajat Celcius. Artinya perubahan theta itu tidak mengubah boundary condition atau syarat batas temperatur yang ada pada silinder tersebut. Sehingga dari situ bisa kita simpulkan bahwa temperatur yang ada di dalam silinder itu dia tidak bergantung pada variabel theta ya, tapi hanya bergantung pada R dan Z. Jadi temperatur dari problem ini kita bisa melihat karena silindernya itu simetri sempurna sehingga dia tidak bergantung pada theta ya. Di temperatur itu tidak bergantung pada theta ya, hanya R dan Z saja. Artinya konsekuensinya seperti apa? Berarti N di sini itu sama dengan 0 ya. Karena θ-nya itu konstan, sehingga di sini N-nya otomatis dia akan sama dengan 0 ya. Sorry, perubahan dari θ-nya itu konstan, sehingga dia sama dengan 0. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung langsung saja ya, langsung dipotong saja misalnya ada yang mau bertanya. Oke, sehingga konsekuensi dari apa yang kita dapatkan di sini berarti N-nya itu akan sama dengan 0 ya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat di dalam solusi ini suku-suku yang akan hilang ketika N-nya sama dengan 0. Jika N-nya sama dengan 0 berarti suku yang ini yang memiliki sin, yang memiliki suku sinus ya, berarti dia akan sama dengan 0 ya. Sebentar, saya coba lihat dulu kembali. Oke. Jika N-nya sama dengan 0, maka suku-suku sinus di sini akan tercancel karena ini akan sama dengan 0, ini akan sama dengan 0, ini akan sama dengan 0, dan ini akan sama dengan 0. Artinya ini akan cancel semua ya. Suku yang ini akan tercancel, 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 tercancel. Kemudian bagian cos θ-nya, karena N-nya sama dengan 0, berarti ini akan sama dengan 1, ini akan sama dengan 1, ini akan sama dengan 1, ini akan sama dengan 1. Ya. Nah, berarti di antara keempat ini adalah solusi yang kemungkinan eksis. Ya. Suku yang ini, yang BDFA, ya, yang memiliki suku sinus, itu dia sama dengan 0. Nah, kemudian sekarang kita coba masukkan syarat batas yang pertama. Syarat batas yang pertama, kita punya di sini, ketika Z-nya sama dengan tak hingga, maka U-nya sama dengan 0 ya. Jika Z-nya sama dengan tak hingga, maka
U-nya sama dengan 0. Syarat batas yang pertama, ketika Z-nya sama dengan tak hingga, maka U-nya sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan suku-suku yang mempunyai variabel Z di sini. Artinya di sini kalau kita perhatikan, ketika Z-nya sama dengan tak hingga, maka U-nya sama dengan 0, sehingga solusi yang eksis itu hanya kalau Z-nya kita ganti dengan tak hingga di sini ya, maka otomatis suku yang ini itu akan menjadi tak hingga. Ya, berpangkat tak hingga akan menjadi tak hingga, sehingga A-nya harus sama dengan 0 di sini ya. Maka A-nya harus sama dengan 0. Bagian eksponensial berpangkat positif dia akan sama dengan 0. E-nya harus sama dengan 0. Nah, sehingga sekarang suku yang eksis itu hanya eksponensial berpangkat negatif saja ya. Kalau ini Z-nya diganti tak hingga kan berarti E berpangkat minus tak hingga, atau super E berpangkat tak hingga sama dengan super tak hingga. Nah, artinya suku yang ini akan sama dengan 0. Artinya C dan G itu dia tidak 0. Berarti sekarang tinggal menyisakan suku yang ini saja ya. Suku yang ini dia akan cancel karena A-nya harus 0 ya, dan ini juga tercancel karena harus sama dengan 0. Berarti tinggal suku yang ini saja. Berarti dari syarat batas yang pertama, kita sekarang punya solusi, bentuk solusinya itu adalah punya itu sama dengan C, JN, KR, berpangkat minus KR ditambah dengan G, N, KR, berpangkat minus KZ. Oh ya, N-nya di sini sama dengan 0 ya. Berarti di sini hanya kita gunakan fungsi Bessel order ke 0 saja, karena berdasarkan kondisi awal yang kita punya bahwa temperaturnya tidak bergantung terhadap theta, artinya N-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita tinggal punya J0, KRE berpangkat minus KR, kemudian di sini JN 0, artinya fungsi Bessel jenis pertama, fungsi Bessel jenis kedua untuk order ke 0 saja yang eksis dari persamaan ini, dari solusi ini. Berarti kita sekarang solusinya tereduksi seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan di sini kita mempunyai kombinasi dua buah suku yang memiliki fungsi Bessel jenis pertama dan jenis kedua. Nah, sekarang kita ingat kembali karakteristik dari fungsi Bessel ya, baik yang jenis pertama yang jenis kedua ketika di X sama dengan 0, atau saya tuliskan saja di sini ya. Jadi ini sekarang kita mereduksi lagi solusinya dengan mengingat kembali karakteristik dari fungsi Bessel ya. Ingat karakteristik dari fungsi Bessel ya. Di mana kalau misalkan kita kembali mereview materi tentang fungsi Bessel, kita punya fungsi Bessel jenis pertama, misalkan Jnx ya. Nah, untuk X sama dengan 0, maka Jnx ini, nilai dari Jnx itu dia berhingga. Dia berhingga. Sedangkan untuk Nx, untuk X sama dengan 0, maka nilai dari Nnx itu dia tidak berhingga. Ya. Entah itu tak hingga atau minus tak hingga ya. Nah, sama halnya untuk order nolnya, berarti untuk ini berlaku untuk fungsi Bessel jenis pertama dan jenis kedua untuk order n atau secara umum ya. Artinya untuk order ke 0 juga berlaku seperti ini ya. Atau misalkan saya coba gambarkan saja, kalau misalkan kalian bisa gambarkan ya. Kita bisa gambarkan plot. Kalau kita plot fungsi Bessel ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kalau kita plot fungsi Bessel, nah
Untuk orde ke 0, misalkan saja di sini ini adalah untuk fungsi Bessel orde ke 0, fungsi Bessel jenis pertama untuk orde ke 0, ini sumbu X ya. Maka kalau kita plot untuk fungsi Bessel jenis pertama, orde ke 0, maka plotnya itu dia seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Sedangkan untuk yang fungsi Bessel jenis kedua, itu dia tidak berhingga ya. Misalkan di sini ada N 0x, dia tidak berhingga. Jadi kalau kalian plot, bentuk plotnya itu dia seperti ini. Iya, coba gambar yang lebih bagus. Kira-kira seperti ini ya. Tidak berimpit di sini. Oke, terus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau kalian perhatikan, di titik X sama dengan 0, di sini titik X sama dengan 0, ya. Di titik X sama dengan 0, maka nilai dari fungsi Bessel jenis pertama itu dia berhingga ya. Sedangkan untuk yang N0x di sini dia tak berhingga, berarti dia menuju minus tak hingga di sini ya. Dia nilainya tidak berhingga. Sehingga agar solusi kita eksis, tentunya yang kita butuhkan adalah nilai fungsi Bessel yang berhingga saja. Sehingga kita bisa simpulkan dari sifat atau dari karakteristik fungsi Bessel ini, fungsi Bessel yang eksis dari persamaan ini ya, untuk fungsi Bessel orde ke 0 itu hanya fungsi Bessel jenis pertama saja. Sedangkan ini dia tidak berlaku ya, karena dia nilainya tidak berhingga. Sedangkan kita menginginkan distribusi temperatur yang berhingga ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini titik-titik di sini, saya coba berikan karakteristik di sini, ada titik-titik di sini ya. Titik yang ini itu berarti dia titik pembuat 0 untuk fungsi Bessel jenis kedua, dan titik-titik yang ini itu adalah titik X pembuat 0 dari fungsi Bessel jenis pertama ya. Pembuat 0 fungsi Bessel ya. Yaitu adalah garis-garis yang berpotongan pada sumbu X ya. Oke. Nah, jadi dari sini karena kita hanya membutuhkan fungsi Bessel dengan nilai yang berhingga, maka yang eksis hanya J0x saja ya. Artinya dari solusi umum yang kita punya di sini, suku yang ini itu dia tidak eksis ya. Karena nilai dari N0 di sini itu dia tidak berhingga. Sehingga sekarang dari sini solusi yang kita punya itu tereduksi menjadi, kita tinggal memiliki solusi dari U RZ ya, karena sekarang di sini tetanya sudah tidak ada ya, karena tadi di sini n-nya sudah diganti dengan 1. Sorry sebentar. Sorry, karena di sini tadi n-nya sudah diganti dengan 0, berarti cos 0 di sini semuanya sama dengan 1. Jadi semua bagian yang memiliki variabel theta itu sudah hilang dari solusi umum kita ya. Jadi sekarang solusinya tinggal solusi yang bergantung pada R dan Z saja. Itu sama dengan menyisakan suku pertama dari solusi ini ya. Berarti kita punya C J0 KR E berpangkat minus KZ. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke syarat batas yang kedua ya. Kita punya sekarang solusinya tereduksi seperti ini. Nah, syarat batas yang kedua yaitu ketika R-nya sama dengan A ya, untuk Z berapapun, maka U-nya sama dengan 0 ya. Dari syarat batas yang kedua, kita punya U ketika R-nya sama dengan A, untuk Z berapapun, itu dia sama dengan 0 ya. Maka kita bisa nyatakan bahwa KA di sini itu adalah pembuat 0 dari fungsi Bessel J0 KR ya. Nah, dari syarat ini kita bisa simpulkan bahwa KA, artinya kalau di sini R-nya diganti dengan A, ya, R-nya diganti dengan A,
Kalau R-nya diganti dengan A, maka U-nya harus sama dengan 0. Artinya ketika di sini menjadi KA di sini menjadi pembuat 0 dari fungsi J, ya. J0, fungsi Bessel J0, ya. Bisa dipahami ya? Jadi untuk U R-nya sama dengan A, artinya di sini suku ruas kanan menjadi C J0 KA E pangkat minus KZ, dan itu harus sama dengan 0. Artinya KA di sini adalah pembuat 0 dari fungsi Bessel J0 KR, ya. Jadi ketika R-nya diganti dengan A, maka dia akan membuat J0 ini sama dengan 0, ya. Karena KZ-nya di sini Z-nya bisa berapapun dan C-nya tidak sama 0. Artinya fungsi Besselnya harus 0 ketika R-nya sama dengan A. Nah, perhatikan bahwa kalau kita lihat plot di sini, ada banyak sekali titik-titik yang membuat J0 itu sama dengan 0, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, titik yang ini, ya, titik yang ini, kemudian titik yang ini, titik yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini, itu semuanya adalah pembuat 0 dari J0X, ya. Nah, X di sini adalah KR di sini, ya. Artinya ada begitu banyak K yang bisa membuat fungsi Bessel ini sama dengan 0. Jadi nilai K ini dia tidak tunggal, ya. Karena kalau kita plot J0X di sini, ada begitu banyak nilai X yang bisa membuat fungsi Besselnya menjadi 0. Artinya nilai K di sini dia tidak tunggal. Nilai K-nya di sini dia tidak tunggal, ya. Nah, atau misalkan kita ubah saja di sini. Kalau kita misalkan definisikan dulu suatu konstan yang baru, misalkan K kecil itu sama dengan K besar dikali dengan A, ya. Berarti di sini K besar itu sama dengan K kecil itu K kecil dibagi dengan A, ya. Sehingga saya reduksi dulu solusinya, ya. Ini menjadi U R, Z, di sini menjadi C J0, di sini menjadi KR per A, ya. Sorry, KR per A E berpangkat minus KZ per A. Jadi K besarnya kita reduksi menjadi K per A, supaya A-nya muncul di sini, ya. Jadi kita definisikan konstanta yang baru di mana K kecil sama dengan K besar dikali A. Berarti K besar sama dengan K kecil per A. Nah, R dan A ini, K di sini adalah konstan, R ini ditentukan dari R berapa yang ingin kita cari, distribusi temperaturnya, ya. K di sini adalah konstan. Nah, kembali ke sini. Perhatikan bahwa di sini nilai K itu, nilai K kecil di sini, itu dia tidak tunggal, ya. Jadi nilai KR per A ini dia tidak tunggal. Nilai K-nya, secara khusus K-nya itu tidak tunggal. Karena pembuat 0 dari fungsi Bessel ini itu tidak satu, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Akan ada banyak sekali kemungkinan nilai X yang membuat 0 dari fungsi Bessel tersebut. Artinya kalau kita padankan dengan KR per A di sini, di mana KR per A di sini tidak lain adalah X di sini, ya. Artinya konstanta K di sini dia tidak tunggal, ya. Jadi karena K di sini adalah pembuat 0, dari fungsi Bessel, maka kita bisa menyatakan K itu dalam KM, ya. Maka K itu bisa dinyatakan dalam KM, di mana M itu dia berjalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ada begitu banyak, ada M buah K yang bisa membuat 0 fungsi Bessel tersebut. Artinya K1 itu membuat pembuat 0 pertama, K2 pembuat 0 kedua, K3 pembuat 0 ketiga, dan seterusnya. Nah, sehingga otomatis solusi yang kita punya sekarang ini harus kita nyatakan dalam bentuk deret, ya. Karena K-nya itu dia tidak bernilai tunggal. Sehingga sekarang solusi U-nya itu bentuknya menjadi bentuk deret. Jadi kita punya U R Z itu sama dengan, berarti di sini sama dengan sigma M sama dengan 1 sampai hingga dari CM
Di sini J0, di sini K-nya menjadi KM ya. R per A, E berpangkat minus KM Z per A. Nah, jadi sekarang kita punya solusinya dalam bentuk deret seperti ini. Ya. Setelah masukkan syarat batas yang kedua. Sekarang kita masukkan syarat batas yang ketiga. Ketika Z-nya sama dengan 0, nah ini ketika Z-nya sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 100. Ya. Syarat batas yang ketiga, ketika U-nya R, Z sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 100. Nah ini tinggal kita masukkan ke sini, Z-nya kita ganti dengan 0 ya. Sehingga kita dapatkan UR, Z sama dengan 0, itu berarti sama dengan sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga CM, di sini J0, di sini KM, R per A. Nah, di sini E berpangkat 0, artinya dia sama dengan 1. Jadi ini bisa kita tuliskan, ini sama dengan 100 ya. Jadi sekarang kita dapatkan persamaan ini. Nah, bagaimana? Sekarang tugas kita adalah mencari berapa besar koefisien dari CM ya. Nah, ini kita kembali mengingat sifat-sifat yang berlaku pada fungsi Bessel ya, karena kita punya fungsi Bessel di sini dalam persamaannya ya. Nah, yang pertama kita ingat sifat ortogonalitas dari fungsi Bessel ya. Jadi ingat atau dengan memanfaatkan, kita bisa tuliskan dengan menggunakan sifat ortogonalitas dari fungsi Bessel. Dalam hal ini fungsi Bessel ini ya, fungsi Bessel dari J0 KM R per A ya, pada interval 0 sampai A. Ini kalian bisa lihat juga sifat ortogonalitas ini di buku Boas ya. Tentunya kalau di buku Boas hanya dituliskan J0X saja ya. Pada interval misalkan interval 0 sampai bilangan sembarang ya. Nah, maka dengan memanfaatkan sifat ini kita bisa menentukan koefisien dari CM ini ya. Maka kita bisa menentukan nilai dari CM, di mana CM di sini itu sama dengan integral 0 sampai A, di sini 100 R J0 KM R per A dr dibagi dengan integral 0 sampai A R J0 KM R per A kuadrat dr ya. Jadi kita bisa mendapatkan koefisien CM dari persamaan ini dengan menggunakan sifat ortogonalitas dari fungsi Bessel ya. Ini bisa kalian cek sendiri di pembahasan mengenai fungsi Bessel. Jadi sekarang tugas kita tinggal menyelesaikan integral ini, integral dari suku pembilang dan suku penyebutnya ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari suku penyebutnya ya, suku yang ini. Nah, ini kita kembali ingat sifat dari fungsi Bessel ya. Ini juga ada di buku Boas, bisa kalian cek ya. Ingat, kita punya sifat dari fungsi Bessel seperti ini ya. Jika integral 0 sampai A dari R JP, di mana P ini adalah ordernya ya. Ini saya sesuaikan saja dengan yang ada di buku Boas ya. Di buku Boas itu dia menuliskan JP di situ ya. P di sini adalah ordernya. Di sini AR per A ya. Kemudian di sini JP beta R per A DR, maka dia akan sama dengan 0 itu untuk alfa yang tidak sama dengan beta. Jadi kalau alfa dan betanya beda, maka dia akan sama dengan 0. Dan dia akan sama dengan A kuadrat per 2 J aksen P alfa kuadrat ya.
Atau bisa juga dia akan sama dengan, ini akan sama dengan A kuadrat per 2. Di sini adalah sebentar. JP tambah 1 alfa per 2 atau sama dengan A kuadrat per 2 JP kurang 1 alfa. Ya, jadi ini maksudnya ordernya ya. Di aksen P itu maksudnya adalah JP tambah 1 atau JP kurang 1. Nah, ini untuk kasus alfa yang sama dengan beta. Nah, perhatikan bahwa solusi kita yang suku penyebutnya di sini itu adalah alfa dan betanya sama ya, di mana alfa dan betanya itu sama dengan KM. Untuk kasus ini, alfa itu sama dengan beta sama dengan KM. Artinya dia berlaku yang ini ya. Berlaku dia akan sama dengan A kuadrat per 2 J aksen P alfa kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita pilih yang mana yang kira-kira memenuhi ya. Karena kita punya di sini ordernya 0, berarti tidak mungkin kita pilih di sini ya. Tidak mungkin kita pilih J minus 1 di sini ya, karena kita di sini kita membatasi ordernya tentunya order bilangan bulat ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya kita gunakan yang ini, berarti suku penyebutnya itu akan sama dengan A kuadrat per 2 J 0 tambah 1 J1 alfa kuadrat ya. Jadi kita dapatkan di sini untuk bagian penyebutnya, maka kita dapatkan integral 0 sampai A R dari J0 KM R per A kuadrat DR itu sama dengan ini ya. Berarti A kuadrat per 2 dikali dengan J P tambah 1. Artinya 0 tambah 1 ya. Berarti J1 kuadrat KM ya. Nah, kita dapatkan bagian penyebutnya. Nah, sekarang bagian pembilangnya. Bagian pembilangnya kita ingat kembali sifat dari fungsi Bessel, sifat yang lain, yaitu sifat rekursif ya. Sifat rekursif dari fungsi Bessel ya. Di mana kalian bisa cek di pembahasan mengenai fungsi Bessel di mana dia dx dari x J1x ya. Itu sama dengan x J0x. Sehingga kalau ini kita masukkan ke sini ya. X J0x itu kita ganti dengan ini RJ0 KM R per A ya. Maka kita akan bisa dapatkan di sini berarti dengan mengganti di sini X sama dengan KM R per A, maka kita akan dapatkan berarti sebentar. Berarti D dx ya. Oke, X-nya kita ganti dengan KM R per A ya. Berarti DD dari KM R per A, KM per A-nya bisa keluar ya. Karena dia konstan ya. Berarti di sini akan kita dapatkan D di sini KM R per A ya. Kita tuliskan saja secara lengkap dulu. Berarti di sini KM R per A J1 KM R per A. Ini sama dengan X-nya berarti di sini adalah KM R per A J0 KM R per A ya, seperti ini. Nah, perhatikan bahwa karena di sini KM dan A itu konstan, nilainya sudah tetap, berarti KM per A-nya bisa keluar, sehingga kita tuliskan menjadi A per KM dari D per DR. Di sini adalah berarti KM R per A dari J1 KM R per A itu sama dengan KM R per A J0 KM R per A ya. Nah, di sini KM-nya bisa kita coret ya. Yang ini bisa saling cancel. Ini dengan yang ini, kemudian A dengan ini ya. Kemudian sebentar. Atau jangan di cancel dengan yang ini ya.
Kita cancel saja dengan yang ada di sini. Karena KM dan A di sini dia konstan, berarti dia bisa keluar juga ya. Berarti yang ini bisa cancel dengan yang ini bisa cancel dengan yang ini ya. Sehingga kita akan dapatkan sekarang solusinya menjadi DDR dari R J1 KM R per A di sini menjadi KM R per A J0 KM R per A ya. Nah, ini tinggal kita integrasikan sekarang. Kalau kita integrasikan ini dari 0 sampai A, ini juga kita integrasikan dari 0 sampai A ya. Supaya kita dapatkan bagian ini ya, bagian pembilangnya ya. Kita butuh integral RJ0 KMR per ADR ya. Nah, hingga ini bisa kita tuliskan ini akan sama dengan ini menjadi integral 0 per A dari sebentar. Sorry, ini diintegralkan terhadap DR ya. Keduanya kita integralkan terhadap DR, berarti di sini ada DR, ini ada DR ya. Nah, berarti DR-nya di sini bisa kita cancel ya. Tinggal mengintegral dari sebentar. Atau saya tuliskan sebentar, kita cancelnya sebentar saja. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi ini kita balik ya, karena kita butuh solusi dari ini ya. Solusi ini yang kita butuh integral dari RJ0 KM R per A ya. Solusi mana tadi? Solusi yang ini ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini KM dan A-nya bisa keluar, berarti kita akan dapatkan di sini KM per A integral 0 dari A dari R J0 KM R per A DR ya. Kemudian oke, ini DR-nya bisa cancel, tadi sudah benar. Berarti tinggal menyisakan ini sama dengan integral 0A dari D R J1 KM R per A seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak lain integral dari ini berarti ini ya. Integral dari D sesuatu di dalam kurung itu sama dengan sesuatu di dalam kurung tersebut ya. Jadi ini akan sama dengan kemudian KM-nya itu bisa kita pindahkan ke ruas kanan, berarti kita dapatkan integral 0 sampai A RJ0 KM R per A DR ini sama dengan A per KM, berarti di sini akan sama dengan RJ1 KM R per A, batasnya 0 sampai A ya. Nah, ini tinggal kita masukkan. Berarti kalau R-nya diganti dengan A dan 0 ya. Kalau 0 berarti dia akan sama dengan 0. Berarti ini akan sama dengan A per KM dari kalau R-nya diganti dengan A, berarti di sini dikali dengan A J1 KM, R-nya berarti A per A dikurang dengan kalau A-nya diganti dengan R-nya diganti dengan 0, berarti ini akan sama dengan 0 ya. Berarti tinggal menyisakan suku yang ini saja. Berarti akan sama dengan A kuadrat per KM J1 KM. Itulah integral dari 0 sampai A RJ0 KM R per A. R itu sama dengan ini ya. Nah, kita sudah dapatkan pembilang dan penyebutnya. Berarti kita sudah dapatkan solusi untuk CM-nya ya. Berarti CM-nya itu sama dengan suku yang ini dibagi dengan suku 100 dikali suku yang ini dikali dengan dibagi dengan suku yang ini tadi ya. Itu adalah CM-nya ya. Kita sudah dapatkan integral dari RJ0 KMR per A yang terakhir tadi, kemudian yang kedua yang ini. Oke, karena waktunya tinggal 1 menit lagi, sesi kedua saya kira cukup sampai di sini.